Cuaca siang itu terasa begitu terik. Sinar matahari menyorot tajam ke seluruh penjuru halaman rumah Arya dan Dira, pasangan suami istri yang dikenal harmonis dan bahagia. Dari luar, rumah bergaya minimalis 2 lantai itu tampak tenang, lengkap dengan taman kecil dan suara kicauan burung yang menyambut siapa saja yang datang. Tidak ada yang menyangka bahwa di dalam rumah itulah kisah kelam akan bermula. Dan semua berawal dari kehadiran seorang perempuan sederhana bernama Sarti. Sarti sudah bekerja selama 5 tahun di rumah itu. Ia datang dari desa terpencil, membawa niat tulus mencari nafkah demi membantu orang tuanya di kampung. Arya dan Dira menerimanya bukan hanya sebagai pekerja, tapi seperti keluarga. Ia diberi kamar sendiri, baju yang layak, bahkan kadang diajak ikut liburan keluarga. Hubungan antara Sarti dan keluarga itu terlihat begitu erat dan penuh kepercayaan. Dira, seorang dokter yang memiliki klinik sendiri, sangat sibuk dengan pasien-pasiennya. Sementara Arya, pengusaha properti yang lumayan sukses, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah karena sistem kerjanya yang fleksibel. Lambat laun, kebersamaan Arya dan Sarti semakin sering terjadi tanpa disengaja. Mereka sering sarapan bertiga dengan Naila anak Dira dan Arya, menonton televisi sambil berbincang santai, dan lama-kelamaan, batas-batas pun mulai kabur. Awalnya Sarti menolak semua perhatian Arya. Ia merasa tidak pantas mencuri hati suami majikannya sendiri. Namun sikap lembut dan rayuan Arya perlahan meluluhkan hatinya. Sarti merasa dihargai dan dimengerti, perasaan yang lama tidak ia rasakan sejak ditinggal cinta pertamanya di kampung. Perasaan bersalah menggerogoti dirinya, tapi rasa itu kalah oleh kenyamanan yang ia dapatkan dari Arya. Dira mulai menyadari perubahan dalam rumah tangganya. Arya menjadi lebih cuek, lebih sering bermain ponsel, dan jarang menyentuhnya lagi. Bahkan ketika Dira mencoba mengajak bicara serius, Arya hanya menjawab singkat. Ia sempat menuduh Dira terlalu sibuk bekerja, padahal Dira merasa ia sudah membagi waktu pekerjaannya dan urusan rumah tangga dengan baik. Namun Dira menahan diri, mencoba menjaga rumah tangganya tetap utuh. Puncaknya terjadi ketika Dira menemukan bekas lipstik di cangkir kopi yang hanya biasa digunakan Arya. Ia tahu itu bukan miliknya, dan satu-satunya perempuan lain di rumah itu hanyalah Sarti. Hatinya hancur, namun ia masih memilih untuk mencari bukti lebih kuat. Diam-diam ia memasang kamera pengawas tersembunyi di beberapa sudut rumah dan menyiapkan hati untuk menelan kenyataan pahit. Rekaman yang didapat membuat Dira lemas. Arya dan Sarti berpelukan di ruang tamu, tertawa bersama seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Tidak ada amarah yang cukup untuk menggambarkan apa yang ia rasakan. Dira tidak langsung mengamuk. Ia mengemasi barang-barangnya dan pergi membawa anak semata wayang mereka tanpa sepatah kata, meninggalkan surat cerai di meja makan. Arya tak menyangka Dira akan pergi begitu cepat. Tapi anehnya, ia tidak merasa kehilangan. Ia merasa bebas, merasa seperti pria muda yang jatuh cinta lagi. Tak butuh waktu lama, ia resmi menikahi Sarti dan memulai hidup baru bersamanya. Banyak orang mencibir, tapi Arya merasa mereka hanya iri karena ia berani mengikuti kata hatinya. Namun kehidupan baru itu tak seindah yang ia bayangkan. Sarti mulai sering melamun, sering menghindari Arya, dan tampak seperti menyimpan rahasia. Arya mulai curiga. Ia pikir Sarti belum bisa lepas dari rasa bersalah karena menghancurkan rumah tangga orang lain. Tapi kecurigaan itu berubah menjadi kecemasan ketika ia menemukan surat-surat tersembunyi di lemari Sarti. Surat-surat itu ditulis oleh seorang pria bernama Wawan. Ternyata dia adalah cinta pertama Sarti di kampung, pria yang dulu menjanjikan akan menikahinya sebelum pergi merantau ke Kalimantan. Dalam surat-surat itu,
Wawan menyatakan ingin menjemput Sarti karena sekarang ia sudah mapan dan punya usaha kayu sendiri. Dan lebih mengejutkan, surat terakhir itu ditulis hanya 1 minggu lalu. Arya berusaha bersikap tenang, tapi api cemburu mulai menyala. Ia menuduh Sarti masih berhubungan dengan Wawan, tapi Sarti membantah. Namun Arya tak puas. Ia menyewa orang untuk mengikuti Sarti, dan betapa hancurnya ia ketika tahu bahwa Sarti memang sering bertemu dengan Wawan di hotel kecil pinggiran kota di saat dia sedang berada di luar kota. Arya tidak hanya merasa dikhianati, tapi dipermalukan. Malam itu, amarah Arya meledak. Ia menampar, mendorong tubuh Sarti hingga menabrak tembok dan terjatuh, serta menghancurkan semua barang yang ada di kamar. Tetangga mendengar keributan itu dan segera melapor ke polisi. Arya ditangkap karena dugaan KDRT. Sarti, yang babak belur, memutuskan untuk kembali ke kampung bersama Wawan. Cinta lama itu kembali merekah di atas reruntuhan kehancuran. Kasus Arya menyebar luas di media. Dira, yang kini sudah membuka cabang klinik barunya, hanya menggelengkan kepala saat mendengar kabar mantan suaminya ditahan. Ia tak pernah membayangkan bahwa pria sekuat Arya bisa jatuh sampai ke titik terendahnya. Tapi ia tidak merayakan penderitaan mantan suaminya, ia hanya merasa lega karena sudah memilih jalan yang benar. Bisnis Arya pun hancur. Rekan-rekan bisnisnya menjauh karena tak ingin terlibat dalam skandalnya. Semua properti dijual untuk membayar biaya hukum dan ganti rugi. Ia keluar dari penjara setelah 3 tahun dalam kondisi sebatang kara dan tanpa keluarga. Ia mencoba menghubungi Dira, meminta maaf, bahkan memohon kesempatan untuk kembali. Namun Dira hanya menjawabnya dengan dingin. "Aku sudah memaafkanmu, tapi tidak akan pernah bisa mencintaimu lagi," katanya. Naila, anak semata wayang mereka, bahkan tak ingin bertemu dengan ayahnya. Hak asuh jatuh ke tangan Dira secara penuh, dan ia membesarkan Naila dengan penuh cinta dan didikan yang baik. Sementara itu, di kampung halaman Sarti, kehidupannya pun tak semanis yang dibayangkan. Wawan ternyata tidak sebaik yang ia kira. Usaha kayunya bangkrut dan Wawan mulai mabuk-mabukan. Ia mulai memukul Sarti setiap kali ada masalah. Sarti menyesal, namun semuanya sudah terlambat. Ia telah menghancurkan hidup orang lain, dan kini hidupnya sendiri porak-poranda. Suatu malam, Sarti melarikan diri dari rumah Wawan dan tinggal bersama bibinya yang tua dan sakit-sakitan. Ia kembali hidup sederhana, bahkan lebih miskin dari sebelum mengenal Arya. Di saat itulah ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, cinta, martabat, dan masa depan. Ia menulis surat pada Dira, meminta maaf atas semua kesalahan di masa lalu. Dira menerima surat itu dan membaca dengan tenang. Tapi ia tidak membalas. Bagi Dira, beberapa luka terlalu dalam untuk dijahit ulang. Ia sudah terlalu jauh melangkah dan terlalu banyak belajar dari rasa sakit. Baginya, balas dendam terbaik adalah hidup bahagia. Dan itu yang ia lakukan, membangun kehidupan baru yang penuh makna bersama Naila. 3 bulan kemudian, Dira mendapat undangan reuni sekolah. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Adrian, sahabat lamanya yang kini menjadi investor kesehatan. Mereka berbincang, tertawa, dan perlahan perasaan lama yang dulu tak pernah sempat tumbuh, mulai bersemi. Adrian sangat menghormati Dira dan menerima Naila seperti anaknya sendiri. Arya yang mendengar kabar itu dari temannya merasa hatinya hancur lagi. Ia menyadari, satu kesalahan telah menghancurkan seluruh hidupnya. Ia merasa gagal menjadi suami sekaligus sebagai ayah. Ia tak memiliki apa-apa lagi kecuali penyesalan. Namun semuanya sudah terlambat. Suatu hari, Naila mengirimkan surat kepada ayahnya.
Dalam surat itu tertulis, "Aku memaafkan ayah, tapi sekarang aku tidak bisa menganggapmu sebagai panutanku lagi." Surat itu menjadi pukulan terakhir bagi Arya. Ia sadar, tak ada yang bisa ia perbaiki lagi. Semua sudah hancur karena pilihannya sendiri. Namun plot twist sejati datang kemudian. Beberapa bulan setelah itu, Arya mengirimi paket. Paket itu berisi dokumen. Dokumen itu adalah surat kuasa dan aset atas nama Naila, seluruh warisan dan sisa saham perusahaan yang ternyata belum dijual sepenuhnya. Arya diam-diam telah mengamankan semuanya untuk masa depan anaknya. Dira terdiam cukup lama membaca surat itu. Di balik semua dosa dan kehancurannya, Arya ternyata masih menyimpan sisa-sisa kebaikan. Tapi bukan berarti Dira ingin kembali. Ia hanya merasa lega karena anaknya masih dihargai, walau dari kejauhan. Dan itu cukup baginya. Mungkin kedepannya ia akan mengizinkan Arya bersama dengan Naila sesekali, menghabiskan waktu berdua. Kini, Dira menjalani hidup baru bersama Adrian, membesarkan Naila dengan penuh cinta. Sementara Arya menjalani hari-hari sepi di kota kecil, hidup sederhana dan jauh dari sorotan. Dan Sarti? Ia kini menjadi penjahit di desanya, mencoba menebus semua kesalahan lewat doa-doa panjang dan pekerjaan apa adanya. Belum ada ambisi untuk kembali bekerja ke kota. Kisah mereka berakhir di persimpangan yang berbeda. Dan begitulah hidup, penuh liku, penuh kejutan, dan tak selalu seperti yang kita rencanakan. Tapi satu hal yang pasti, karma tak pernah lupa alamat.